karena kami merupakan sekolah penggerak angkatan 1. Yang tentunya segala sesuatu kebijakan, kalau yang pertama itu kan pasti akan terjadi satu evaluasi, kemudian ada beberapa yang memang perlu masih diperbaiki lagi, ya, terus menerus mengadakan perbaikan. Jadi ini merupakan satu upaya dari kepala sekolah untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia Bapak Ibu guru. Dan tentunya siswa pun sama. Jadi kami melakukan pendekatan bukan hanya kepada Bapak Ibu guru saja, tapi juga ke siswa juga. Halo Sobat Pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prima di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah Sobat Pendidikan, hari ini saya sudah kedatangan Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Tegal. Beliau akan berbicara nih ya tentang praktek baik implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Kota Tegal. Assalamualaikum Ibu Listiana Kusumawardani MMPD. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Bu, ini saya mau langsung tanya-tanya nggak apa-apa ya Bu ya? Oke, boleh Mbak. Yang pertama ini Bu, saya mau tanya bagaimana sih pemahaman implementasi kurikulum Merdeka ini secara terstruktur agar sesuai dengan rule yang dari kementerian gitu Bu? Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore Mbak ya. Iya. Salam sehat untuk kita semuanya. Jadi menanggapi pertanyaan tadi bahwa esensi dari program Mas Menteri kita yang amat sangat fundamental dan strategis ini ya, Merdeka Belajar. Jadi semuanya harus mengarah pada satu rule yang terstruktur sehingga nanti implementasi di lapangan akan sesuai dengan arahan yang ada. Yang pertama harus kita pelajari dulu, harus kita kuatkan adalah pemahaman terkait dengan garis besar kurikulum Merdeka. Jadi kita harus tahu dulu kurikulum Merdeka itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita harus memahami pemahaman tentang pembelajaran itu sendiri dan asesmen yang ada. Lalu yang ketiga, ini yang menjadi esensi dalam proses belajar mengajar, kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus betul-betul kita sinergiskan dengan program Merdeka Belajar. Dan yang keempat, ini yang sekarang menjadi satu program, satu penguatan profil pelajar Pancasila yang amat sangat menjadi satu program yang anak-anak menjadi termotivasi untuk mengikuti semua pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ya. Semuanya penting ini ya Bu ya. Penting sekali. Sekarang Mbak. ini Bu, regulasi nih Bu. Regulasi apa saja sih sebenarnya yang mendasari implementasi kurikulum Merdeka itu Bu? Oke. Jadi sebuah kebijakan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya harus ada regulasi yang mendasari. Yang pertama Kemendikbudristek nomor 4 tahun 2022 terkait dengan SKL. Kemudian yang kedua keputusan dari Kemendikbudristek nomor 7 tahun 2002 tentang standar isi. Kemudian yang ketiga keputusan dari Kemendikbudristek nomor 56 ini mengacu tentang perubahan kurikulum untuk pemulihan. Kemudian yang keempat keputusan dari Badan Standar PSKAP nomor 008 itu tentang capaian pembelajaran. Ini yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian yang kelima masih di keputusan yang sama tapi di nomor 9 terkait dengan penguatan proyek pelajar Pancasila. Jadi dimensi, kemudian elemen dan subelemen itu tergali dari situ Mbak. Ya. Gini Bu, kalau kronologisnya penetapan di SMP 1 ini sebagai sekolah penggerak angkatan 1 itu sebenarnya kendalanya apa saja sih Bu? Oke, kalau kita bicara kendala Mbak, SMP Negeri 1 ini mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa
karena pada saat Mas Menteri menggulirkan program sekolah penggerak, kita kepala sekolah seluruh Indonesia, 21.000 kepala sekolah se-Indonesia berkompetisi, Mbak. Jadi kepala sekolahnya nih yang berkompetisi. Kalau kepala sekolahnya masuk, otomatis sekolahnya di sekolah penggerak. 21.000, kemudian kami berkompetisi menjadi 5.000 dan terakhir mengerucut menjadi 2.500. 2.500 kepala sekolah penggerak se-Indonesia, Mbak. Nah, itu suatu usaha yang luar biasa, ya. Usaha yang luar biasa, dan ini menjadi kebanggaan warga sekolah di SMP Negeri 1. Kemudian dari situ, karena kami merupakan sekolah penggerak angkatan 1, yang tentunya segala sesuatu kebijakan kalau yang pertama itu kan pasti akan terjadi satu evaluasi, kemudian ada beberapa yang memang perlu masih diperbaiki ya, terus-menerus mengadakan perbaikan. Kami mengawali dengan pembentukan komite pembelajaran. Komite pembelajaran setelah kepala sekolah, kemudian dari fasilitator, waktu itu waktu pertama masih pelatih ahli, kita mendapatkan diklat dari kementerian, kemudian perwakilan dari masing-masing guru mapel, satu guru mapel ikut dalam komite pembelajaran. Di sini kita mendapatkan beberapa kajian teoritis ataupun segala sesuatu yang mendukung program sekolah penggerak. Kemudian dari situ, karena memang ada beberapa regulasi yang menjadi pijakan kami dalam melaksanakan kurikulum merdeka, jadi ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus bisa mematangkan pemahaman seluruh komite pembelajaran untuk bisa membuat satu pemetaan terhadap capaian pembelajaran yang ada, kemudian dari capaian pembelajaran di breakdown menjadi tujuan pembelajaran, kemudian ke alur tujuan pembelajaran yang tentunya karena ini merupakan hal baru, tadi disampaikan kendala, wah ya luar biasa sekali, Mbak. Kami tidak punya satu gambaran ya untuk bisa kami komparasikan. Jadi belum ada contohnya, belum ada contohnya sama sekali. Jadi benar-benar pure dari pemahaman kami, kemudian pure dari tingkat analisis Bapak Ibu guru kita. Tapi kami sepakat. Jadi memang yang pertama untuk bisa mensukseskan program sekolah penggerak itu adanya satu komitmen bersama. Itu yang menjadi kunci di situ, paling penting di situ. Komitmen bersama, komite pembelajaran dan seluruh warga sekolah, oke, kita bisa berproses. Dan kendalanya ya karena itu tadi kita pertama, otomatis pemahaman konsep yang masih beragam ya, karena interpretasi tiap-tiap guru kan berbeda ya, sama-sama mendapatkan materi, tapi pemahaman masing-masing Bapak Ibu guru berbeda, sehingga saya selaku pemimpin pembelajaran di sekolah mencoba mengakomodir, dan tentunya di sini peran penting dari kepala sekolah ini luar biasa sekali, Mbak, di mana kami bisa harus bisa untuk mengakomodir seluruh potensi yang ada untuk bisa menyatukan satu visi dan misi dalam mendukung program pemerintah seperti itu. Dan kendala-kendala itu tentunya beragam ya. Yang jelas itu kendala yang paling mendasar itu bagaimana kita bisa merubah mindset Bapak Ibu guru. Pemahaman itu nggak mudah loh, nggak mudah sekali, Mbak. Jadi Bapak Ibu guru itu kan sudah terpola dalam satu pembelajaran itu teacher oriented ya. Jadi guru nih yang punya power nih ya. Jadi siswa itu harus ngikut kita. Padahal konsep esensi dasar dari kurikulum merdeka itu kita harus betul-betul mengakomodir keberagaman peserta didik. Iya. Jadi di situ merubah mindset bahwa sekarang setelah kurikulum merdeka kita harus istilahnya menghamba pada siswa. Jadi teacher oriented kita rubah menjadi student oriented. Dan semua potensi yang ada harus betul-betul kita maksimalkan untuk memberikan pelayanan prima terhadap peserta didik. Nah itu, Mbak, yang luar biasa sekali, dan memang merubah mindset itu perlu waktu dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Nah di situ dari mulai perubahan mindset, kemudian tentunya penguatan dan pelatihan skill mereka terhadap pemantapan IT juga penting sekali, karena semuanya itu
dalam rangka digitalisasi. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang tadinya yaitu gaptek dan yang lain-lain, ayo kita bersama-sama. Jadi belajar ya, itu Bu. harus belajar. Jadi kalau menurut saya itu kuncinya itu satu, bagaimana kepala sekolah itu bisa menggerakkan dan kami menggunakan pola manajemen by love. Nah, ini yang menjadi dasar nih, Mbak. Ini mungkin bisa dikaji oleh beberapa teman ya. Jadi manajemen by love artinya kita memberikan satu pemahaman konsep manajerial itu tetap dengan cinta, dengan hati, ya kan. Walaupun mereka tadinya tergopoh-gopoh untuk mengikuti kan, tapi ya itu tadi dengan manajemen by love, kemudian dengan aktualisasi terhadap semua potensi Bapak Ibu guru. Insya Allah kendala-kendala itu bisa kita atasi, Mbak. Seperti itu, Mbak. Iya. Ya. Terus ini Bu, coba dijelaskan kepada saya ya Bu, sebenarnya 5 intervensi dari implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Tegal itu seperti apa, Bu? Ya. Jadi esensi dari kurikulum Merdeka itu kan kita mengacu pada 5 intervensi ya, Mbak. Yang pertama adalah penguatan sumber daya manusia, karena ini menjadi basic. Sehebat apapun program yang ada, kalau SDM-nya tidak bisa mengikuti perkembangan ataupun percepatan program itu akan sangat sulit untuk dicapai hasil yang kita harapkan bersama. Jadi penguatan SDM. Yang pertama adalah penguatan SDM. Nah, di sini penguatan SDM ini tentunya karena dalam satu lingkup pendidikan, proses pendidikan itu di satuan pendidikan itu kita harus mengoptimalkan seluruh warga sekolah. Jadi dari mulai Bapak Ibu pendidik ya, kita optimalkan sumber daya manusianya dengan cara yang tentunya itu dibutuhkan oleh mereka dan sesuai dengan harapan mereka. Sekolah dalam hal ini kepala sekolah wajib untuk memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu guru untuk peningkatan kompetensi melalui diklat, melalui workshop, melalui apapun, dan sekarang kan yang memang betul-betul menjadi sentral tempat belajar dari Bapak Ibu guru itu platform Merdeka Mengajar. Nah, itu di situ memang luar biasa sekali, Mbak. 3 platform yang dikeluarkan oleh kementerian. Yang pertama ada platform Merdeka Mengajar, kemudian yang kedua rapot pendidikan, dan yang ketiga tentang terkait dengan BOS dan BOP. Jadi ini merupakan satu upaya dari kepala sekolah untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia Bapak Ibu guru. Dan tentunya siswa pun sama. Jadi kami melakukan pendekatan bukan hanya kepada Bapak Ibu guru saja, tapi juga ke siswa juga. Jadi mereka kita berikan pemahaman dulu sebelum kita masuk ke program di sekolah penggerak, karena yang terpenting buat kita adalah siswa itu harus tahu dulu mereka arahnya mau dibawa kemana. Kemudian nanti akan ada proses seperti apa, goalnya seperti apa. Jadi siswa kita pahamkan bersama, guru, siswa, orang tua juga penting sekali, Mbak. Iya. Karena begini, orang tua itu sementara orang tua ini berdasarkan pengalaman kami yang sudah melaksanakan 1 tahun kemarin ya. Karena kalau angkatan 1 itu kita istilahnya bahasanya itu babat alas lah. Ya, kalau yang kedua dan seterusnya sudah ada contohnya, mereka bisa mengadopsi, bisa mengadaptasi ya. Jadi di sini kita sama tadi membuka wawasan kepada orang tua bahwa pola pembelajaran yang benar itu seperti ini, begitu loh. Karena kadang-kadang orang tua itu kan masih punya satu pemikiran yang namanya belajar, anak itu ulangan, dapat nilai bagus, ya itu baru belajar kan seperti itu. Padahal konsep dalam kurikulum Merdeka itu berbeda sekali ya. Jadi kita harus betul-betul mengoptimalkan apa yang menjadi harapan siswa, gaya belajar mereka dan yang lain-lainnya untuk bisa memberikan satu penguatan terhadap siswa sehingga setelah dia merasa nyaman dan yang lain-lainnya otomatis segala sesuatu yang dibutuhkan untuk peningkatan apapun akan bisa terrealisir seperti itu. Orang tua kita pahamkan, kita berikan sosialisasi terkait dengan kurikulum Merdeka. Kemudian yang otomatis dari stakeholder internal maupun eksternalnya kita juga pahamkan, komite sekolah juga. Dan ini yang mungkin menjadi satu hal yang berbeda, Mbak, dari satuan pendidikan yang lain.
Jadi pemahaman konsep sekolah penggerak kurikulum merdeka ini di SMP 1 kami sudah menggandeng alumni. Jadi alumni itu kita ajak juga untuk sama-sama berkolaborasi dalam program sekolah penggerak dan kurikulum merdeka. Jadi alumni itu hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan penguatan dan motivasi terhadap anak-anak. Kemudian mereka juga berkolaborasi dalam kegiatan P5. Dan ini yang luar biasa sekali, kemarin itu kami baru saja melaksanakan kolaborasi kegiatan proyek bersama alumni yang selebrasinya itu dilaksanakan di bulan Desember, awal Desember kemarin. Kami bisa menghadirkan alumni dari tahun 73, Mbak. Wah, gimana caranya tuh mengumpulkan alumni segitu banyak? Nah itu, Mbak. Jadi ini juga kilas balik. Kebetulan, Mbak, saya mendapatkan amanah di SMP 1 itu baru 2 tahun ini. Jadi saya mendapatkan SK itu Agustus tahun 2021 ya. 20 Agustus 2020. Nah dari situ sekolah sehebat dan punya nilai histori tinggi di SMP 1 kok pelacakan alumninya kurang maksimal ya. Nah itu mimpi besar saya pertama di situ. Saya harus bisa mengoptimalkan peran alumni di situ. Nah akhirnya di situ kita mengadakan koordinasi awal dari mulai alumni yang tidak bisa diidentifikasikan sampai pada pelaksanaan Rustum kita berhasil mengumpulkan hampir 5.000 alumni, Mbak. Luar biasa sekali. Bu. Jadi kita ada kegiatan jalan santai, ada kegiatan wayangan, ada kegiatan yang terakhir itu proyek kolaborasi alumni dengan anak-anak dalam P5 itu. Jadi anak-anak dalam kegiatan proyeknya itu menggunakan satu tema kebinekaan ya, mereka membuat tarian dan kostum sesuai dengan apa yang mereka ini. Jadi kita sentralnya ke batik, Mbak. Jadi itu dipakai untuk fashion show dan yang lain-lainnya, dan alhamdulillah itu mendapatkan respon yang luar biasa dari wali kota dan yang lain-lainnya. Kami juga ya ini satu hal yang luar biasa, kami sampaikan luar biasa karena kita bisa menginventarisir alumni sampai sekian banyaknya, dan tentunya mereka memberikan satu sumbangsih yang luar biasa juga terhadap sekolah, seperti itu, Mbak. Ya, kemudian itu yang penguatan SDM. Kemudian yang berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru tadi sudah saya sampaikan bahwa esensi dari pembelajaran dengan paradigma baru itu bagaimana satu proses pembelajaran itu bisa berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu kita harus betul-betul mengadakan pemetaan, assessment, karena dari assessment yang valid itu nanti akan dihasilkan satu pemetaan siswa yang memang betul-betul pas gitu loh. Jadi dari assessment awal itu kita memetakan siswa-siswa kita, mereka masuk dalam kategori yang mana, tipikal belajarnya seperti apa. Jadi ada yang auditori, visual, kemudian kinestesi, dan ini validitas dari indikator pengukuran itu kita bekerja sama dengan lembaga profesional, academic general check up. Kita namakan academic general check up. Itu diadakan berapa tahun sekali? Setahun sekali? Ya, jadi itu kegiatan itu pada saat awal tahun pelajaran itu kita adakan academic general check up namanya. Di situ kita mengadakan assessment awal, tercover di situ dalam satu report, ada assessment testnya, jadi ada diagnostik tesnya. Diagnostik tes itu berarti mengukur kedalaman tingkat kognisi anak, karena kita mengarahnya pada penguatan literasi dan numerasi, jadi itu kita kuatkan di situ. Akan muncul reportnya. Kemudian yang kedua,
muncul style gaya-gaya belajar mereka. Jadi ya beda-beda ya, Bu. Beda-beda sekali, Mbak. Jadi ini ternyata setelah dipetakan luar biasa sekali. Jadi ada auditori, ada visual, ada kinestesi. Kemudian di report itu juga ada optimalisasi ataupun kajian tentang emotional question mereka. Jadi bagaimana cara anak-anak itu bisa menguasai emosinya, bagaimana cara mereka itu bersosialisasi, dan terakhir itu muncul kesimpulan bahwa anak yang bersangkutan akan tepat mendapatkan pembelajaran dengan konsep seperti ini. Wah, ini luar biasa sekali, Mbak. Sesuai dengan mereka, sesuai dengan passion mereka. Jadi begini, Mbak, yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang kita kerucutkan menjadi pembelajaran berdiferensiasi itu, dalam satu kelas itu betul-betul Bapak Ibu guru itu harus memaksimalkan potensi yang ada untuk membuat satu model pembelajaran, kemudian memberikan satu transfer ilmu yang luar biasa. Jadi dalam satu materi, dalam satu tujuan pembelajaran itu, guru itu bisa memberikan beberapa treatment kepada anak sesuai dengan tadi. Iya, berbeda-beda tadi. Jadi barometernya ataupun rujukannya di assessment awal tadi. Itu yang untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah tentunya yang sekarang betul-betul digalakkan adalah optimalisasi penggunaan platform Merdeka Mengajar, ya, di mana alhamdulillah nih Mbak, Kota Tegal mendapatkan satu presentasi yang lumayan cukup tinggi ya. Mungkin sekarang agak turun dikit lah. Yang jelas masuk ke 5 besar lah, masuk 5 besar. Tapi kita pernah menjadi yang nomor 1, ya. Jadi pemanfaatan optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita juga betul-betul menggunakan, memfollow up-i hasil dari rapot pendidikan. Karena di rapot pendidikan itu nantinya akan muncul rekomendasi, bagaimana rekomendasi itu akan kita breakdown dalam ARKAS, ya. Jadi kemudian yang ketiga tadi ada juga digitalisasi sekolah yang menguatkan tentang pemahaman konsep bantuan operasional sekolah. Jadi 3 platform dari pemerintah itu sudah kita laksanakan di SMP Negeri 1, seperti itu, Mbak. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Bisa diceritakan ya, Bu, prestasi apa saja sih yang sebenarnya sudah diraih di SMP Negeri 1 Tegal ini setelah menjadi sekolah penggerak, Bu? Oke. Ya, sebelum saya masuk ke prestasi tadi, setelah adanya digitalisasi sekolah, tentunya itu disempurnakan dengan perencanaan berbasis data. Karena semua program yang ada akan bisa kita laksanakan kalau dasar pijakan kita adalah data yang akurat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima tadi, ada pendampingan konsultatif dan asimetris. Jadi itu sudah dilakukan dari mulai tahun pertama sampai dengan tahun kedua. Ada kegiatan PMO, kemudian ada kegiatan coaching, ya, kemudian ada kegiatan FGD, forum pemangku kepentingan, Lokakarya. Itu semuanya merupakan program-program yang memang diberikan oleh kami di sekolah penggerak untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara terstruktur dengan baik, gitu, seperti itu. Dan ini tadi kita bicara masalah prestasi. Ya. Ini Mbak, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memberikan penguatan kepada peserta didik bahwa sekolahmu adalah sekolah pilihan loh, sekolah percontohan, sekolah penggerak, sekolah yang hebat. Nah, ini memberikan satu rasa percaya diri yang tinggi pada anak-anak. Motivasi yang tinggi, sense of belonging yang tinggi pada anak-anak, sehingga mereka itu di 2 tahun terakhir ini setiap kali ada event-event, baik itu dilakukan di Kota Tegal ataupun di kota-kota yang di tingkat karasidenan dan provinsi serta nasional, mereka betul-betul totalitas. Karena dalam pemikiran mereka sekolahku harus jadi yang terbaik. Nah, ini dan alhamdulillah SMP 1 berjaya kembali. Jadi kami di 2 tahun terakhir sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak kita.
dari mulai kegiatan yang sifatnya kinestesi, olahraga, OSN, Popda dan yang lain-lainnya, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru juga, dan tentunya kepala sekolah harus jadi contoh Mbak ya. Jadi kepala sekolah mau ngomong apa kalau belum jadi kepala sekolah berprestasi kan kayaknya susah juga, kepala sekolah juga belum kan gitu kan. Kemudian yang amat sangat membanggakan, kami punya beberapa prestasi di tingkat nasional. Jadi yang pertama kita kemarin menjadi top 99 inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Wah, pelayanan apa aja itu Bu? Iya, jadi itu merupakan inovasi pelayanan publik yang diikuti oleh seluruh OPD di seluruh Indonesia yang dilakukan atau dipelopori oleh Kemenpan RB. Jadi kami di seluruh Indonesia, dan yang membanggakan buat kami SMP 1 satu-satunya pemenang yang masuk dalam top 99 yang berasal dari sekolah Mbak. Yang lainnya OPD semua, ada Disduk Capil, gitu. Ada Dinas Pendidikan, satu-satunya sekolah, satu-satunya sekolah di Indonesia. Wah, jadi inovasi itu kami usung, namanya Elika Samasta Mbak. Apa itu Bu? Ya, Elika Samasta itu e-library Eka Pustaka. Jadi konsep inovasi kami menggabungkan 3 program menjadi satu. Ya, jadi satu program, satu buku, pokoknya dalam Satasa Bugis, artinya program itu terintegrasi bahwa kami harus selalu menghasilkan produk dalam gitu. 1 tahun, baik kepala sekolah, bapak ibu guru, kemudian tenaga pendidik sampai dengan mas-mas yang petugas di belakang juga kita maksimalkan di situ, ya. Kemudian yang berikutnya kita ada e-library. E-library itu kami mengakses layanan perpustakaan digital. Jadi iya, jadi kita ada aplikasi di Play Store. Nanti mungkin bisa jadi member kita juga ya. Karena member kita bukan cuma warga sekolah saja, tapi juga kita explore keluar. Jadi siapapun boleh menjadi member kita. Jadi melalui aplikasi di Play Store, nanti Elika Samasta akan Elika Samasta nanti harus jadi member ya. Oke, kemudian yang menjadi inovasi yang berbeda juga bahwa kami terintegrasi, layanan literasi kami terintegrasi dengan masyarakat. Jadi kami membuka taman bacaan masyarakat, di mana di SMP 1 itu kita buatkan satu pojok baca. Khusus di depan sekolah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oh, bukan hanya untuk siswa berarti? Bukan hanya untuk siswa. Jadi kami untuk masyarakat, jadi siapapun yang ada di situ, karena kebetulan di area sekitar kami banyak sekali pedagang asongan, kemudian banyak juga tukang becak juga di situ. Jadi mereka manggal di situ sambil baca-baca. Nah, ini kan salah satu upaya SMP 1 untuk mencerdaskan dan menguatkan literasi masyarakat juga, seperti itu. Jadi kemudian itu Elika Samasta, kami juga kemarin mendapatkan penghargaan dari Kemenkes RI untuk pengelolaan sanitasi kantin berhigienis. Kantin higienis. Lalu yang berikutnya dari BPOM Provinsi, kami juga mendapatkan penghargaan tingkat provinsi jajanan pangan sehat, seperti itu. Ini yang terbaru, kami kemarin sekitar 3 hari yang lalu mendapatkan informasi juga masuk menjadi sekolah adiwiyata provinsi, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sekali dengan adanya satu pemahaman konsep yang sama, satu keinginan yang sama, satu visi misi yang sama dari seluruh warga sekolah. Ini yang menjadi satu kekuatan dari kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Kota Tegal khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Begitu, Mbak. Menarik sekali Bu obrolan hari ini. Saya terima kasih sekali Ibu sudah mau hadir di sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu. Siap Mbak. Iya. Salam untuk semuanya. Nah, ini terakhir ya Bu ya. Pesan apa nih yang mau disampaikan ke sobat pendidikan Bu? Silakan. Oke. Jadi intinya
kita dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka itu kuncinya adalah tetap semangat. Semangat terus bergerak. Ya, itu kunci utamanya di situ untuk bisa mencapai semua asa kita. Ya, seperti itu intinya itu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama. Nah, Sobat Pendidikan, apabila Sobat Pendidikan masih memiliki pertanyaan seputar hal-hal yang kita obrolin dari tadi, Sobat Pendidikan bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa langsung kunjungi ULT kami. Sampai jumpa di RTL berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.